Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official. Salam edukasi, salam sobat ternak buat para peternak semuanya. Banyak sekali para peternak yang konsultasi masalah tentang cara mengatasi indukan entok agar cepat bertelur. Apabila indukan entok itu macet bertelur, itu akan membuat para peternak pusing dan pastinya bisa merugikan bagi para peternak. Khususnya buat para peternak sistem pembibitan yang dihasilkan dari beternak entok, yaitu hasil panen DOE atau anakan entok. Sehingga apabila indukan entok tersebut macet bertelur, otomatis peternak diambang kebangkrutan. Gimana sih cara mengatasi indukan entok agar cepat bertelur? Dimana untuk mengatasi indukan entok agar cepat bertelur, pastinya para peternak itu harus mengetahui terlebih dahulu apa sih penyebabnya. Karena tanpa kita mengenali penyebabnya atau masalahnya, kita tidak akan bisa mengatasinya. Karena kita tidak mengetahui apa sih yang menyebabkan indukan entok kita sehingga tidak mau bertelur. Dimana untuk permasalahan indukan entok macet bertelur atau tidak mau bertelur, cara agar mengatasi hal tersebut kita ketahui terlebih dahulu faktor apa sih yang membuat indukan entok tidak mau bertelur. Ada beberapa faktor yang perlu kita ketahui, salah satunya yaitu karena faktor usia. Apabila betina entok itu belum cukup usia, betina entok tersebut juga tidak akan bertelur. Jadi sangat penting sekali apabila teman-teman menyiapkan paket breeding buat pembibitan, teman-teman pastikan terlebih dahulu betina dan pejantan yang kita pelihara itu sudah cukup usia atau belum. Apabila entok yang kita pelihara tersebut itu belum cukup usia, otomatis untuk jangka bertelurnya itu juga akan lama. Karena untuk faktor usia ini juga sangat penting sekali dan sangat menentukan. Biasanya kalau betina yang mau proses bertelur, itu telurnya juga banyak yang gagal. Banyak sekali telur yang tidak sempurna atau yang lembek seperti itu, dan banyak sekali betina yang baru bertelur itu tidak mau mengerami telurnya. Itu sudah hal yang wajar dan itu tidak menjadi problem. Yang penting intinya para peternak itu harus mengetahui terlebih dahulu berapa sih usia entok yang kita pelihara buat indukan. Dan dimana untuk indukan yang terlalu tua itu juga akan lambat bertelurnya atau masa produktifnya karena sudah tidak aktif lagi seperti usia normalnya. Dimana untuk betina entok sendiri itu biasanya minimal di usia kurang lebih 6 bulan dan maksimal itu kurang lebih 3-5 tahun masih bertahan apabila para peternak itu melakukan perawatan yang cukup baik. Jadi sangat penting sekali para peternak mengetahui terlebih dahulu usia-usia pada entok. Dan selain itu juga ada faktor pejantan. Faktor pejantan ini sangat penting dan sangat berpengaruh sekali dalam proses betina entok bertelur. Apabila pejantan yang kita punyai itu birahinya tidak berancah, otomatis indukan entok itu bertelurnya juga lambat karena tidak dibuahi oleh si pejantan. Teman-teman perlu ketahui terlebih dahulu untuk masalah pejantan ini. Permasalahannya itu pejantannya kurang birahi atau pejantannya itu waktu birahi alatnya itu tidak masuk pada si betina. Kalau untuk Kang Roy sendiri, apabila pejantan entok itu kurang birahi, Kang Roy biasanya menggunakan toge. Kalau nggak gitu bisa menggunakan bawang putih. Dua bahan tersebut mudah dicarinya dan pastinya itu sangat membantu sekali buat para peternak untuk mengatasi pejantan entok yang kurang birahi. Dan itu sudah Kang Roy praktekkan bertahun-tahun untuk mengatasi permasalahan pejantan entok yang kurang birahi. Jadi sangat penting sekali untuk teman-teman mengetahui masalah pejantan ini. Karena banyak sekali faktor dari pejantan yang mempengaruhi betina entok yang kita punyai itu tidak bertelur. Selain faktor pejantan, juga ada faktor cuaca yang akan mempengaruhi indukan entok yang kita pelihara itu sulit bertelur atau tidak mau bertelur. Dimana untuk faktor cuaca ini sangat penting sekali dan sangat sering terjadi. Faktor cuaca ini tidak bisa kita prediksi dan faktor cuaca ini pun juga tidak bisa kita tangani secara singkat. Dimana untuk faktor cuaca ini, untuk biasanya indukan entok macet bertelur itu waktu proses musim penghujan. Kenapa sih pada musim penghujan entok yang kita pelihara itu tidak mau bertelur?
Teman-teman perlu ketahui di mana kuncinya agar indukan entok yang kita pelihara itu lancar produksinya, fokus pada permasalahan kandang. Teman-teman perhatikan untuk masalah kebersihan kandang dan kondisi kandang. Pada musim penghujan, faktor kandang ini sangat menentukan indukan entok kita itu akan normal bertelur atau akan macet bertelur. Karena apabila kandang yang kita punyai itu becek dan banyak air yang menggenang pada musim penghujan, itu membuat entok malas bergerak, membuat pejantan entok malas birahi. Dan alhasil banyak sekali para peternak itu mengalami MB atau mata biru. Jadi sangat penting sekali pada musim penghujan itu perhatikan kunci utamanya di permasalahan kandang atau di manajemen kandangnya. Apabila teman-teman memanajemen kandang dengan baik pada musim penghujan, otomatis keadaan entoknya itu akan produksi secara normal dan secara lancar. Teman-teman perhatikan untuk saluran airnya, teman-teman perhatikan kebersihannya, tingkat kekeringan kandangnya, dan pastikan jangan sampai ada air yang mengenang. Apabila hal tersebut itu terjadi, biasanya untuk pejantan entok itu akan malas kawin. Pejantan entok malas birahi, pejantan entok malas bergerak, dan banyak sekali entok yang tumbang pada musim penghujan tersebut. Jadi kuncinya di manajemen kandang. Dimana untuk selanjutnya yang menyebabkan indukan entok itu macet bertelur yaitu faktor pakan. Apabila kita mengetahui faktor penyebab entok tidak mau bertelur, otomatis kita akan mengetahui juga cara mengatasi indukan entok agar cepat bertelur dan tidak macet bertelur. Dimana untuk terakhir kalinya poin yang Kang Roy sampaikan ini yaitu diakibatkan karena faktor pakan. Faktor pakan ini sangat menentukan sekali dan pastinya sangat berpengaruh dalam produktivitas indukan entok. Apabila indukan entok itu terlalu kurus, indukan entok tersebut itu juga akan lama bertelur dan macet bertelur karena kondisi tubuhnya sendiri itu tidak normal. Dan apabila indukan entok itu kegemukan, entok tersebut terlalu banyak lemak, hal tersebut akan membuat juga indukan entok macet bertelur. Jadi pastikan untuk indukan entok yang teman-teman pelihara khususnya buat breeding, buat pembibitan ini, teman-teman pastikan untuk kondisi tubuhnya atau bobotnya itu ideal atau normal. Apabila hal tersebut itu sudah teman-teman terapkan, otomatis insya Allah untuk kelancaran produksinya itu akan aman. Dimana untuk faktor pakan ini yang terpenting, untuk kandungan protein pada pakan yang kita berikan untuk indukan itu biasanya para peternak itu memberikan minimal 14%. Apabila untuk anakan entok itu minimal 20%. Dan untuk indukan entok yang produktif itu minimal 14%. Jadi teman-teman perlu catat dan perlu teman-teman garis bawahi bahwa untuk perbedaannya untuk indukan entok produktif itu 14% minimal. Dan untuk anakan entok itu minimal 20%. Sehingga apabila teman-teman sudah mengetahui hal tersebut, ketika memberikan racikan pakan, otomatis teman-teman perlu memperhatikan sekali kandungan gizi atau nutrisi pada racikan pakan yang kita berikan pada indukan entok itu sangat penting dan sangat berpengaruh pada produktivitas entok. Dan juga banyak sekali teman-teman para peternak itu sangat mudah untuk masalah pemberian pakannya. Banyak yang komen juga untuk indukan entok itu pakannya cukup bekatul dan eceng gondok. Dan hal tersebut untuk produktivitasnya itu normal. Jadi hal tersebut itu juga baik teman-teman dan pastinya ngirit pakan. Yang penting kuncinya itu konsisten, jangan gonta-ganti pakan sehingga indukan entok yang kita pelihara itu perlu adaptasi lagi. Sehingga apabila indukan entok perlu adaptasi pakan, otomatis untuk produktivitasnya itu juga terhambat dan juga akan memakan waktu yang lebih lama juga. Jadi teman-teman perlu perhatikan untuk masalah racikan pakan yang kita berikan setiap harinya pada indukan entok. Intinya, dimana apabila kita ingin mengetahui cara mengatasi indukan entok cepat bertelur atau tidak lambat bertelur, pastinya para peternak perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih problematikanya, apa sih permasalahannya. Itu dia teman-teman, terima kasih, salam edukasi, salam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.